Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanadi Revo Nugroho. Saya mahasiswa TSPD angkatan 2022 sekaligus pemilik dari konveksi yang bernama BJ Industri. Bisnis saya hadir di sini untuk memenuhi permasalahan yang ada di lingkup sekitar saya. Karena apa? Karena bisnis yang baik adalah bisnis yang memecahkan suatu masalah di suatu lingkup perkumpulan ataupun individual. Mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu profil usaha saya. Nama usahanya itu BJ Industri, dimiliki oleh saya sendiri. Tahun berdiri di 2022, kemudian di bidang usaha konveksi dan beralamat di Drono Sardono Harjo, Ngagel, Sleman. Visi dari usaha saya adalah menjadi produsen konveksi yang terkemuka, yang menginspirasi melalui produk yang berkualitas. Sedangkan untuk misinya adalah memberikan produk berkualitas dengan harga kompetitif yang masih dapat dijangkau teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman yang masih di bangku pelajar. Mungkin saya ingin sedikit bercerita kenapa bisnis ini dapat terbentuk. Karena saya mendengar masalah dan keluh kesah dari teman-teman mahasiswa. Salah satunya adalah ingin membuat seragam tetapi dengan harga yang ekonomis. Kemudian saya hadir di lingkungan tersebut untuk memberikan suatu penyelesaian masalah. Bagaimana caranya membuat seragam tetapi dengan harga yang tetap ekonomis juga. Untuk target pasar, saya melayani individu hingga perusahaan seperti seragam pakaian, fashion, ataupun custom sekalipun. Tapi fokus segmen saya lebih terkhusus untuk mahasiswa, teman-teman pelajar, karena ya kembali ke permasalahan yang tadi. Saya hadir di sini untuk menyelesaikan masalah teman-teman yang tidak memiliki uh, uang yang berlebih tetapi tetap ingin membuat seragam untuk suatu komunitasnya. Kita juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, seperti tren model, kualitas bahan, dan kecepatan produksi. Itu sangat mempengaruhi bagaimana konsumen dapat berpihak kepada kita. Untuk persaingan di dunia konveksi, seperti yang sudah kita ketahui, sudah banyak sekali konveksi yang hadir di dunia ini, seperti konveksi jaket, konveksi jersey, dan lain-lain. Tetapi kami hadir di sini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang tadinya tidak memiliki uang dan ingin membuat seragam. Kami usahakan dengan harga yang mereka minta dan kualitas bahan yang mereka sesuaikan. Kita akan berlanjut ke analisis SWOT. Mungkin yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan dari kita adalah produk berkualitas tinggi dengan harga yang bersaing. Yang kedua ada tim produksi yang berpengalaman dan efisien. Dan ketiga, reputasi yang baik di kalangan pelanggan. Karena apa? Karena kita ketika membuat suatu project, kita akan menjaga barang tersebut, melakukan QC, melakukan pantauan dan lain-lain sehingga tidak mengecewakan hasil yang diharapkan oleh pelanggan. Kita masuk ke kelemahan. Tidak mungkin suatu bisnis tidak memiliki kelemahan. Kelemahan dari kami yang pertama adalah kapasitas produksi yang terbatas. Karena apa? Pegawai kami tidak sebanyak seperti yang di pabrik-pabrik besar. Contoh hal yang terjadi, dulu kami pernah menerima orderan 3.600 pieces untuk PKKMB UNY. Kami mengerjakan hanya 2 orang pertamanya, sehingga saya harus menambah 5 personil lagi untuk bagian sablon. Kurangnya eksposur merek di pasar nasional. Kenapa? Karena lingkup kami yang masih berkembang di lingkup kampus, lingkup pelajar, itu masih belum sampai ke nasional. Meskipun kami masih di lingkup mahasiswa, kami sudah mendapat orderan dari Aceh, Surabaya, NTT, Jakarta, dan lain-lain. Lanjut ke peluang. Peluang bisnis ini sangat menjanjikan. Karena apa? Permintaan yang tinggi dari setiap angkatan yang masuk ke suatu universitas itu akan menjadi suatu peluang bisnis yang besar untuk kita. Dan yang terakhir adalah ancaman. Ancaman ini sangat penting dan harus dipikirkan oleh seorang pebisnis, seperti persaingan harga dan bahan baku yang semakin tinggi ataupun persaingan pasar yang semakin banyak dengan ide bisnis yang sama. Tetapi dari kami sudah mengatasi tersebut dengan cara menjaga kualitas dan menjaga harga agar tetap stabil tanpa harus mengurangi dari kualitas produk tersebut. Mungkin kita akan lanjut di poin yang paling utama adalah di kebutuhan investasi. Di sini saya akan membuka cabang di salah satu kota di Jawa Timur, sehingga saya membutuhkan investasi dari bapak ataupun ibu dengan total biaya yang sudah saya akumulasikan. Di minimal pengeluaran itu di 119 juta dan maksimal pengeluaran itu di 235 juta. Alokasi dana terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pengadaan mesin produksi itu di 106 juta sampai 220 juta. Itu mencakup mesin jahit, mesin obras, mesin bordir, mesin pres kaos, mesin pemotong kain, dan lain-lain. Kemudian ada perluasan lokasi produksi. Untuk penyewaan ruko ataupun tempat untuk produksi kami membutuhkan di 10 juta hingga 15 juta.
Kemudian ada pemasaran dan branding. Kami akan menggandeng teman-teman yang menjadi selebgram ataupun teman-teman yang memiliki pengaruh besar di dunia kampus. Itu membutuhkan 2 juta. Kemudian yang terakhir ada modal operasional. Seperti kami harus mencari ini, mencari itu juga membutuhkan modal sebesar 1 juta rupiah. Lanjut ke skema kerjasama dan pembagian keuntungan. Yang pertama ada jangka waktu pendek, itu 1 sampai 2 tahun. Dengan sistem saya menghutang ke bapak ataupun ibu, dengan nominal yang kita ketentukan nanti, bapak ataupun ibu akan mendapatkan timbal balik dari kami. Begitu. Kemudian yang menengah itu ada 3 sampai 5 tahun, itu berbentuk saham. Jadi bapak ataupun ibu akan mendapatkan 5 ataupun 10% dari saham kami. Mungkin kita obrolkan lagi ke depannya ketika kita bertatap muka langsung. Mohon izin Bapak Ibu, saya izin menampilkan video produksi kami yang sudah berlangsung selama ini. Saya tampilkan di sini. Menutup dari pembicaraan ini dengan pengalaman kami di industri konveksi dan potensi pasar yang besar, serta pencapaian omset mencapai Rp973.240.000 pada tahun 2023 hingga 2024. BC Industri yakin dapat memberikan nilai tambah kepada investor. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menjadi bagian dari perjalanan kami dalam membangun usaha yang sukses dan berkelanjutan. Terima kasih dari saya harap paparan materi yang sudah saya sampaikan menjadi pertimbangan dari Bapak ataupun Ibu, sehingga kita dapat bekerja sama dan menjalin hubungan yang lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.